Hai guys, welcome back to my channel. And ya, hari ini aku bakalan bikin konten kayak biasanya, mitologi Yunani. Kali ini seperti judulnya, aku bakalan bercerita lagi nih sama kalian tentang Raja Midas yang bisa mengubah apapun jadi emas. Penasaran gak sama kisahnya? Yuk kita bahas. Midas ini siapa sih? Emang dia berpengaruh banget ya dalam mitologi Yunani? Pertanyaan-pertanyaan itu aku bakalan jawab langsung nih. Langsung dengan bercerita ya teman-teman. Jadi dengerin baik-baik biar kalian bisa tahu cerita lengkapnya gimana, oke? Midas adalah raja kota Pessinus di negara Frigia dan dikenang dalam mitologi Yunani karena kemampuannya yang sangat khusus buat dia sendiri, yaitu bisa mengubah apapun itu jadi emas. Dia punya perkebunan yang luas, istana yang megah, terus juga taman mawar yang indah. Di taman ini, Dionysus, yaitu dewa anggur, menemukan Silenus yang juga guru dan ayah angkatnya sedang mabuk. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Silenus ini itu adalah satir tertua yang dikenal sebagai dewa hutan, dewa mabuk, dan pembuatan anggur dalam mitologi Yunani. Dionysus membawa temannya ke istana Midas, di mana raja menerimanya dengan baik. Pada awalnya, Silenus ini tuh diperkirakan hanya akan tinggal selama beberapa jam. Tapi ternyata dia tinggal selama seminggu penuh di kerajaan. Oke. Jadi tentunya si Silenus ini nggak diem doang dong. Kan nanti tuan rumah bakalan ngamuk. Ya udah. Terus si Silenus ini tuh gunain seminggu penuh itu buat menghibur sang raja Midas dan teman-temannya dengan lagu dan cerita. Oke, jadi ini sesuai dengan skillnya dia lah ya. Bersyukur atas keramah tamahan sang raja, si Dionysus nih pengen lah ya nyenengin hati sang raja ini. Terus si Midas ini tuh punya harapan. Dia pengen semua yang disentuhnya bakalan berubah jadi emas. Karena yang paling dia sukai di dunia adalah emas. Emas. I like emas. I like golden. Pokoknya dia tuh suka banget sama emas. Obsesi banget lah pokoknya dia nih. Jadi keinginan terbesarnya tuh terpenuhi. Tapi sebelum itu, si Dionysus ini baik loh orangnya. Dia peringatin dulu nih sama si Midas. Midas, lu seriusan sama keinginan lu ini? Lu pikir lagi deh. Udah disuruh pikir, tapi si Midas ini tetap kekeh pengen keinginannya ini terwujud. Ya udah, si Dionysus bisa apa kalau itu maunya si Midas? Akhirnya keinginannya pun terwujudkan. Si Midas ini tuh buta banget ya. Dia saking demennya sama emas, jadi dia tuh nggak mikirin nih kalau yang dia dapetin ini tuh bukan anugerah tapi kutukan. Tapi si rajanya ini tuh excited banget lah. Dia sampai ngelompat di istananya, saking kayak seneng banget lah pokoknya si raja ini. Terus dia nyentuh dinding, tirai, patung, tiang, dan benda lain, termasuk tanaman dan mawar indah di taman. Sesaat, segala sesuatu di sekitarnya tuh berubah jadi emas. Seluruh istananya tuh bersinar, menyala abangku. Dan bukan matahari yang bertanggung jawab atas perubahan ini, melainkan emas yang mulai mendominasi segala sesuatu di sekitar Midas. Nggak diragukan lagi teman-teman, kalau si Midas ini itu punya kekuatan yang luar biasa, hebat banget nih. Karena semangat banget, gembira banget nih si Midas.
Dia merintahin sama para pelayannya buat bikin pesta meriah-meriahan. Pastinya kalau pesta tuh ada makanan banyak di meja dong. Nah, seperti yang kalian tebak, makanan minuman itu bakalan jadi emas kalau disentuh sama tangan si Raja Midas ini. Dalam A Wonder Book for Girls and Boys 1852, Nathaniel Hawthorne menceritakan bahwa suatu hari Putri Midas ini datang kepadanya dari taman dengan sangat kesal karena bunga mawar ini kehilangan aromanya dan jadi kaku. Ya iyalah, kan udah jadi emas. Ya, ayah, apa yang terjadi dengan bunga mawar itu? Apakah mereka tidak cantik, sayangku? Tidak, mereka jelek, mereka mengerikan dan tajam. Dan aku tidak bisa mencium baunya lagi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan keajaiban itu? Saya yang melakukannya, jawab si Raja Midas. Kalau begitu, hilangkan sihirnya. Aku benci mawar-mawar ini. Si anak ini mulai nangis. Si bapak ngomong, jangan nangis, katanya sambil membelai kepalanya. Aduh, goblok, Midas lu tuh goblok banget. Berhentilah menangis, dan aku akan memberimu boneka emas dengan gaun berdaun emas dan sepatu emas kecil. Dia berhenti menangis. Oke. Aduh. Si anak nih mulailah berhenti menangis kan. Dia gak bisa jawab lagi apapun yang dikatakan sama si Midas ini. Si anak berubah jadi emas. Tentunya si Raja Midas ini tuh gak menyangka-nyangka kalau putrinya juga bisa ikut berubah jadi emas. Dia pandanglah muka putrinya yang udah pucat jadi patung emas kayak benda-benda lain di istananya. Dia ngomong sambil nangis, aku nyesal. Pokoknya tuh kayak dia tuh nyesal banget nih sama apa yang dia udah perbuat. Sekarang Raja besar Frigia ini tuh mulai benci sama hadiah yang sangat ingin dia miliki, yaitu emas. Tadinya sih suka, sekarang jadi benci. Waduh. Dia benci banget sama kemampuannya untuk merubah segala jadi emas. Dia jadi punya banyak masalah dan kekecewaan daripada kegembiraan. Dia langsung berdoa dong sama Dionysus. Mohon-mohonlah dia ini kepada dewa untuk ngambil kembali hadiahnya. Akhirnya ya, si Midas ini tobat juga. Dalam mitologi Yunani, si Dionysus ini mendengarkan permohonan dari Raja Midas. Lalu dia nyuruhlah si Midas ini buat mandi di sungai Pactolus, sebuah sungai kecil di Turki, mengalir melalui Sardis kuno di Lydia. Kemudian, apapun yang dia masukkan ke dalam air akan terbalik dari sentuhannya. Midas ini berterima kasihlah dan pergi ke sungai secepat yang dia bisa. Ketika dia nyentuh air, kekuatan magic malah mengalir ke sungai dan pasir di dasarnya berubah jadi emas. Dikatakan emas masih bisa ditemukan di pasir sekitar sungai Pactolus. Si Midas ini tuh bosan lah ya dengan semua pengalaman ketidakenakannya dengan emas lah pokoknya ya. Midas ini pindah ke pedesaan. Di sana di antara masyarakat biasa, dia mulai nyembah dewa Pan, dewa para penggembala. Suatu hari, Midas menjadi salah satu juri di kompetisi musik Olympian yang terkenal. Ketika kontes yang sangat menarik ini selesai, Apollo diumumkan sebagai pemenang oleh semua juri yang terlibat kecuali satu, Midas.
Raja Frigia yang tidak setuju dengan keputusan para juri. Mungkin dia punya selera buruk untuk lebih memilih nada-nada vulgar dan primitif dari Pipa Pan daripada melodi kecapi Apollo yang lebih indah dan manis. Midas, satu-satunya juri dalam kontes tersebut yang sikapnya tuh paling gak biasa terhadap musik Apollo, menilai dia sebagai orang bodoh yang gak punya telinga manusia untuk musik. Apollo memberinya telinga keledai. Orang-orang pun membicarakan tentang telinga keledai ini. Namun setelah beberapa saat, orang-orang selalu mempunyai sesuatu yang baru untuk digosipkan, dan telinga keledai pun dilupakan. Legenda mengatakan bahwa Apollo ini tuh kemudian memulihkan telinga Midas jadi normal kembali. Dan Midas juga belajar menyukai kecapi Apollo. Tamat. Wow, ending yang sangat memuaskan ya teman-teman. Teman-teman, akhirnya kita selesai juga nih ngebahas tentang Raja Midas yang bisa ngubah apapun tuh jadi emas. Wow, amazing. Oke. Teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Raja Midas ini apa sih? Oke, aku punya nih pesan moralnya ya. Yang pertama, kita harus memikirkan lagi untuk mengambil keputusan supaya nggak kayak Midas. Dia kehilangan putrinya karena nggak mikir dua kali sama apa yang diputusin. Oke teman-teman, see you the next video. Bye bye. Sayonara.